Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para murid-murid, santri-santri sekalian, ya, di Pondok Pesantren Hidayah Sumanik, barakallahu fikum ajma'in. Demikian juga para ikhwan al-hadirin yang datang ke majelis ini. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini dapat berjumpa dengan kawan-kawan sekalian dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala di rumah daripada rumah-rumah Allah. Di sini kita membahas ma qala Allah wa ma qala Rasul, apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah semua kita berupaya untuk mengikhlaskan niat, menghadirkan hati, bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah mudahkan acara kita ini. Bersama kita ada kitab, ya, Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Ya, Al-Wasailul Mufidah, sarana yang begitu penting, urgen, Lil Hayatis Sa'idah, untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Inilah judul kitab kita, Al-Wasail Mufidah, sarana-sarana yang urgen, yang penting, bermanfaat, lil hayatis sa'idah, untuk mencapai hidup yang beruntung, hidup yang bahagia. Buah karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, guru yang paling mempengaruhi Al-Imam Muhammad bin Utsaimin, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ini yang akan kita bahas. Dan kitab ini adalah kitab yang saya lihat ditulis ulang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan kitab ini adalah merupakan bengkel hati. Orang hidup, semuanya kita hidup mau cari keberuntungan, mau cari kebahagiaan. Siapapun di antara manusia, tujuan hidupnya adalah agar bahagia, agar beruntung. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, tujuannya adalah mau cari untung, kebahagiaan, jauh daripada segala macam bentuk perkara yang tidak kita sukai, jauh daripada kecelakaan, musibah, petaka. Jadi banyak orang-orang stres dalam menghadapi hidup ini, merasa tak beruntung. Ya, setiap hari kita melihat ada saja orang-orang yang terkena penyakit jiwa, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ustaz lihat di tempat Ustaz sana, Ustaz sebutkan tempatnya, setiap hari bertambah selalu. Bertambah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bahasa dahulu namanya orang gila. Setiap hari bertambah orang gila. Sekarang diperhalus, tak boleh bilang orang gila, tapi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Kebanyakan daripada mereka, manakala tak mampu menghadapi kehidupan yang bagi mereka begitu sulit, stres, frustasi, ada yang memilih mengakhiri diri mereka dengan bunuh diri. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara frustasi, tak sanggup menghadapi hidup. Mengapa bunuh diri? Banyak sebabnya. Kadang-kadang gara-gara putus cinta, bunuh diri. Kadang-kadang obsesi, ambisi tak kecapaian, tak sampai harapan cita-citanya, stres, bunuh diri. Ya. Sebagian orang tak sampai pada tingkat bunuh diri, tapi kehilangan kesehatan jiwa, terganggu jiwanya. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, kitab ini adalah merupakan kitab yang sangat dahsyat, menjadi bengkel. Bengkel itu warsyah, ya, bahasa Arabnya. Shop,
bengkel bagi orang-orang yang ingin mencari keberuntungan, mencari kebahagiaan. Kata Syekh Abdul Razak yang menulis kembali kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Rahman dikala beliau sakit. Ya. Kita menganggap kitab ini ditulis ketika dia sehat. Enggak, ketika beliau sekarang sakit. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, kadang-kadang kami datang membesuknya orang-orang, dia simpan penanya. Dia simpan catatannya. Dalam keadaan sakit parah pun dia bisa mengeluarkan kitab ini. Seolah-olah dia begitu bahagia, dalam kebahagiaan yang luar biasa. Karena kebahagiaan hakiki itu adalah apa yang terdapat dalam jiwa. Subhanallah. Jadi kata beliau, bagi siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan yang hakiki, ini kitab solusinya. Ya, anak-anak sekalian, di sini ada salah seorang ikhwan kita. Nah ini uang. Kebahagiaan juga ada di sini, ya kan? Setiap ustaz bertanya, antum menjawab, ustaz ambil 2 lembar setiap 1 orang. Tapi ingat, hanya boleh sekali menjawab, tak boleh 2 kali. Siap? Setiap jawabannya benar, ustaz ambil 2 lembar. Ustaz beri. Setengah jawaban, kasih selembar. 1/4, koyak 2. Siap anak-anak? Siap? Siap enggak? Enggak siap, masuk lagi nih. Siap? Oke, taruhkan sini. Ya. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau tanya. Siapa yang ngarang kitab ini? Angkat tangan cepat. Yang ngarang kitab ini siapa? Perus. Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Kasih Bang Perus ya. Ikhlas ya antum. Dia lu angkat lo, bukan karena dana ustaz. Fadhal. Oke. Siapa syekh yang menulis ulang kitab ini? Syekh Abdul Razak. Ambil terus. Nanti diambil lagi nih. Ya, nanti ada hadiah kita, hadiah uang dulu. Banyak hadiah. Baik. Jadi anak-anak sekalian, ini kitab kapan dikarang oleh Syekh ini, kapan kitab ini? Antum yang pakai baju biru. Ingat ya, semua yang jawab sekali aja jawab. Ketika beliau antum kayak orang sakit pula. Jawab yang benar. Ketika angkatlah suaranya. Antum ketika beliau sakit. Oke, barakallahu fiik. Dah kita lanjutkan lagi ya. Fokus lagi. Siap? Cepat angkat tangan nanti. Yang awal nampak ustaz itu saya tunjuk. Boleh jadi lebih dulu di sini, tapi saya tak nampak. Yang nampak ustaz di sana. Atau nanti kita bagi-bagilah. Sini dulu, supaya kedapatan semua. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tulisan dari Syekh Abdul Razak, hafizahullah. Ya, ini muqaddimah dari Syekh Abdul Razak setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah taufik, ampunan, kemudian berlindung daripada kejelekan diri, dari diri kita, berlindung daripada kejelekan amal. Siapa Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan, tidak akan ada yang dapat menunjukinya. Maka beliau mengatakan, adapun setelahnya, ya, tak lagi hal diragukan bahwasanya kebahagiaan itu adalah obsesi, adalah tujuan hidup yang dicari setiap manusia. Ya, setiap orang yang berakal, setiap orang yang hidup, ya, tujuannya adalah ingin hidup mencapai keberuntungan. Ya, karena itulah keberuntungan tujuan setiap manusia. Itulah cita-cita mereka mau beruntung, dan itu yang mereka selalu utarakan, bicarakan. Ya. Tetapi bagaimana seseorang mencapai keberuntungan? Bagaimana seseorang menjauhi segala yang tak disukainya? Berbeda-beda dalam hal ini pola pandang manusia, pikiran manusia, wawasan manusia. Masing-masing menempuh jalan yang dia kehendaki. Ada orang menganggap yang paling menguntungkan adalah harta. Dia hidup untuk harta. Pagi, sore, siang, malam, harta. Karena hartalah dianggapnya keberuntungan yang hakiki.
Sebagian orang menganggap tidak, keberuntungan hakiki bukan hanya harta. Harta tambah lagi kekuasaan. Dan itulah hidupnya dicurahkan untuk merebut kekuasaan, mencapai kekuasaan. Macam-macam manusia dalam memaknai keberuntungan dan kejayaan. Ya, subhanallah. Kata beliau, hafizahullah, ba'duhum yabhathu 'anis sa'adati fi jam'il mal. Sebagian orang menganggap beruntung itu ketika dia mampu mengumpulkan harta-harta. Wastihwadhuhum min kafatil wujuh. Bagaimana dia mendapatkan harta dengan berbagai macam jalan dan cara. Wa yara anna as-sa'ida man kathura maluh. Dia punya pandangan yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak hartanya. Kalaulah sekiranya orang yang paling banyak hartanya itu yang paling beruntung, maka yang paling beruntung adalah Qarun. Karena Qarunlah yang paling banyak hartanya. Banyak kita lihat dalam berita-berita, ada orang yang subhanallah, pernah saya melihat seorang pengusaha di Jerman sana. Dia orang kesekian di dunia yang paling kaya. Memiliki karyawan yang jumlahnya ribuan, pekerja yang jumlahnya ribuan. Matinya bunuh diri. Ketika ada kereta api lewat, dia letakkan dirinya di rel kereta api lewat, dia pun tewas dalam keadaan mati bunuh diri. Sementara asetnya luar biasa. Kenapa demikian? Stres menghadapi gejolak ekonomi. Khawatir nanti dia bangkrut, khawatir perusahaannya gulung tikar, mati bunuh diri. Kalaulah yang paling beruntung orang kaya, Qarun yang paling beruntung. Tapi Qarun yang paling teruk dibenamkan dalam perut bumi. Kata Allah apa? Siapa yang hafal ayat tentang Qarun? Inna Qaruna. Lanjutkan, cepat. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Angkat tangan. Angkat tangan. Cepat. Syekhuna. Tafadhal. Ma wa atainahu cukup. Tadi satu orang, antum lanjutkan. La tafrah. Terus, sedikit lagi. Enggak sia-sia antum di sini belajar. Nih antum ambil 2 lembar. Antum ambil 2 lembar. Kata kawan-kawan, bahagia enggak kebahagiaan aku tinggal tipis. Tenang aja, masih banyak di belakang. Oke. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu daripada kaumnya Musa, tapi dia menentang kaumnya. Dia diberikan Allah Subhanahu wa taala harta yang begitu dahsyat. Sampai-sampai kunci gudang hartanya harus dipikul oleh orang banyak. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ba'dhum yabhathu 'anha fil lahwi wal la'ibi. Ya, wa shughlil awqati wa idha'atiha fi ma la naf'a fi. Sebagian orang menganggap keberuntungan, kebahagiaan itu dalam bersenda gurau, bermain-main, berpoya-poya, berhura-hura. Sehingga waktunya dihabiskan untuk perkara semacam ini. Ya, berhura-hura mungkin, ya, kesana kemari dengan teman-temannya. Banyak anak-anak muda seperti kalian. Mereka bentuk klub motor. Ya, klub motor kumpul, jalan ke sana, jalan kemari. Habis waktu. Ya, macam-macam. Kau lihat bagaimana orang-orang kafir. Dari jauh-jauh negeri sana, dari negeri mereka datang kemana-mana, bawa backpacker, bawa tas besar, kemana-mana, ke Bali, ke Lombok, kemana-mana, ke Danau Toba, tempat yang cantik, ke Bukit Tinggi. Kenapa? Ingin mencari keberuntungan, ya, ingin mencari kebahagiaan, ingin bahagia, habis uang mereka, habis waktu mereka dan seterusnya. Ya, kadang-kadang lewat begitu saja sia-sia tanpa makna. وبعضهم يبحث عنها في ارتكاب المحرمات وارتياد المنكرات. Sebagian mereka menghabiskan waktu mereka mencari kesenangan, keberuntungan dengan
melakukan apa-apa yang Allah haramkan, melanggar apa-apa yang Allah haramkan. Ya, na'udzubillah min dzalik, min syurbi khamrin. Kadang mereka merasa beruntung, kenikmatan itu ada pada mengkonsumsi narkoba, minuman yang memabukkan, ya, macam-macam. Kalau anak-anak aku tahu, banyak orang-orang yang begitu dahsyat, hidup mereka itu susah, tapi harta banyak. Di klub-klub malam, diskotik, banyak pemuda-pemuda semacam kali ini yang menghabiskan waktu di sana. Ekstasi, narkoba, paling banyak pelanggaran narkoba itu biasanya ditangkap di mana? Di klub-klub malam, night club. Subhanallah. Itu anak orang kaya. Ya. Harta berlimpah ruah, tapi merasa tak beruntung, mencari kenikmatan dengan narkoba yang memabukkan, morfin, ganja, ekstasi, macam-macam, putau namanya. Subhanallah. Ya, wasima'i alati lahwin wa ghina. Ada yang mencari keberuntungan dengan ya mendengarkan berbagai macam apa yang Allah haramkan, lagu-laguan, wa ghairi dzalik. Tengoklah orang mencari keberuntungan dengan TikToknya. Subhanallah, joget-joget, dansa-dansa. Ya, kau lihat bagaimana orang ingin bahagia naik ke panggung, pegang mikrofon, nyanyi. Di sanalah kebahagiaan mereka anggap. Wa ba'dhum yabhathu anha fi wa ba'dhum, ya, masing-masing manusia mencari kebahagiaan dengan apa yang dianggapnya membahagiakan mereka. Ya, wa kathurat humumuhum wa 'azamat ghumumuhum wa usyribat bil ahzani qulubuhum. Namun semuanya mereka hanyalah mendapatkan keuntungan sesaat, kenikmatan sesaat, selepas itu akan ya datanglah berbagai macam kegalauan. Habis narkoba, pagi hari galau kembali, stres. Subhanallah, kecanduan, akhirnya konsumsi lagi. Bahkan sampai ada yang menyayat tubuhnya, ngisap darahnya. Di sini ada pengisap darah, bukan hanya vampir saja pengisap darah. Subhanallah. Inilah berbagai macam bentuk kebahagiaan yang disangkakan manusia. Walakin kaifa al-husul ala sa'adah? Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan? Subhanallah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla khaliqu hadzal kaun wa mujidu ya asya' wa qadirun wa qaddara anna as-sa'adata la takunu illa fi suluki tariqihi wa ittiba'i hudah wa anna asy-syaqa'a liman asahu wa a'rada an dzikrihi wa hadahu. Bagaimana sebenarnya memperoleh keberuntungan? Bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan? Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam raya ini, yang telah menjadikan segala sesuatu, telah menetapkan kebahagiaan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan mengikuti apa yang telah Allah SWT gariskan berupa petunjuknya. Sesungguhnya yang namanya kecelakaan, kebinasaan bagi siapapun yang menentangnya, bermaksiat kepadanya, jauh dari berzikir kepadanya, menjauhi petunjuknya, dialah yang celaka. Ya, pertanyaan Ustaz, dalam surat Thaha ada ayat yang mengatakan keberuntungan itu diperoleh dengan Quran. Siapa yang berpaling daripadanya, dia akan celaka. Sebutkan ayatnya, angkat tangan. Sudah saya sebutkan suratnya, surat Thaha. Beruntung itu manakala engkau terikat hatimu dengan Quran, mempelajari isinya, kandungannya, memahami Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, perintahnya, larangannya. Itu yang bahagia. Yang menyelisih ini akan celaka. Berpaling daripada Allah, daripada mengingatnya. Ini akan celaka binasa. Apa ayatnya? Ingat yang udah angkat tangan tak boleh 2 kali. Angkat tangan, jangan malu. Yang belum, lewat. Jangan gini, antum gini terus. Tafadhal. Naam, ulangi lagi.
Wa man a'rada atau faman a'rada? Ustaz tak hafal Quran, antum lebih hafal. Wa man atau faman? Wa man a'rada atau faman a'rada? Nah, pastikan. Udah hampir benar nih, udah hampir tarik nih. Nah. Yakin? Wa man a'rada. Teruskan ayatnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan dapatkan dalam kitabnya segala macam informasi tentangnya, namanya, sifatnya, perintahnya, larangannya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Teruskan ayatnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Terus. Qala rabbi lima a'ma wa qad kuntu basira. Terus. Kadzalika atatka. Terus. Gimana ini? Benar enggak? Ayatnya ada yang salah atau enggak? Ulangi dari awal. Waman qala rabbi Mumtaz. Itu surat apa? Surat Toha. Enggak ada Zaki ya. Zaki ada? Ustaz tanya ayat berapa? Lam ya'ti. Oke, silakan akhi. Siapa yang bisa menterjemah ayat tadi? Angkat tangannya. Fadhal. Silakan akhi. Antum pelajar di sini? Dulu. Tafadhal. Mengapa engkau kumpulkan saya dalam keadaan buta? Demikianlah dahulu kala dia berkata, Tuhan, mengapa kau giring aku dalam keadaan buta? Kata Allah, ya, kadzalika atatka ayatun, dahulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasita, tapi kau lupakan dia. Fakadzalika al-yauma tunsa, hari ini kau akan dilupakan. Ini ancaman untuk antum nih, yang sudah hafal Quran yang lupakan, bahaya. Kalau lupa karena tidak diulang, kau berdosa. Ingat, makanya niatmu ikhlaskan. Satu huruf yang kau hafalkan, subhanallah, engkau di sini tiap hari mengumpulkan pahala terus. Satu hari kau murojaah 1 juz, berapa kebaikan yang kau peroleh? 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 1 juz itu berapa ribu huruf. Tapi ikhlaskan niatmu. Maka kau jangan stres kadang-kadang. Stres aku Ustaz sini, ngapal payah, pulang balik aku suruh ulangi. Sabar, kau ulangi tambah pahala. Kalau botak kepala ku Ustaz gara-gara menghafal Quran, enggak ada yang botak gara-gara menghafal Quran. Ya, tafadhal. Tolong. Kita lanjutkan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni huda, barang siapa yang datang kepadanya petunjukku di antara kalian, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang dapat petunjuk saya, dia tidak akan sesat, tidak akan pula celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripadaku, dari mengingatku, mengingat ayatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan giring dalam keadaan buta di hari kiamat.
Subhanallah, Quran ini melapangkan dada. Syekhul Islam ketika di penjara, saya lupa berapa banyak dia baca, 80 sekian kali. Ketika yang kesekiannya, dia tak selesai, meninggal. Dan dia berkata, aduhai, yang kusesalkan, banyak waktu-waktuku terlewat, aku tidak fokus dengan Quran. Itu Syekhul Islam tuh. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka Ustaz merindukan apa yang engkau sekarang lakukan. Ustaz tuh rindu seperti kalian. Duduk, belajar, menghafal Quran, rindu sekali. Tapi subhanallah, beginilah kondisi kita. Masing-masing orang Allah berikan masing-masing jalan yang dengannya dia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh mengulang, Ustaz ikut di sini duduk, belajar, selesai. Subhanallah. Maka kau jangan merasa stres. Anak-anak sekalian, ini kebahagiaan digiring kepadamu. Pelajari bahasa Arab, pelajari Quran. Subhanallah. Sudah terkumpul di sini kebaikan. Apa nama pondok kita? Kampung Quran dan bahasa Arab. Luar biasa. Ustadz kita mudiruna memberikan nama ini Kampung Quran dan bahasa Arab. Semoga kampung ini dipenuhi dengan orang-orang seperti antum mempelajari Quran, mempelajari bahasa Arab. Ya. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi, demikianlah kami berikan balasan bagi orang melampaui batas yang tidak beriman dengan ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirati asyaddu abqa. Sungguh azab akhirat lebih dahsyat, lebih kekal. Artinya kata beliau, di dunia saja kena azab, meninggalkan Quran. Apalagi nanti di akhirat. Jangan kau kira orang-orang kafir yang kesana kemari punya uang banyak, bahagia, stres. Subhanallah. Karena itulah mereka lari kemana-mana. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki-lakikah dia, perempuankah dia, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami berikan baginya kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Di dunia, yang beriman, beramal saleh, bahagia di dunia. Nanti di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat Allah akan berikan bagi mereka ganjaran dengan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Kebahagiaan ada pada ketaatan kepada Allah. Fahadallahu al-mu'minina lis-sa'adah, maka Allah petunjuki orang-orang beriman untuk memperoleh kebahagiaan. Wa haqqaqa lahum tariqal khalas wan najat, Allah wujudkan untuk mereka jalan keselamatan. Ya. Jalan keselamatan dari segala macam penderitaan. Wa jannabahum tariqadh dhanki wasyaqa. Allah jauhkan daripada hambanya jalan yang sempit, jalan yang mencelakakan, membinasakan. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah sungguh luas. Ya, sungguh luas karunia-Nya. Kata beliau, wa hadhihi risalah allati baina yadaik, risalah kecil ini di hadapanmu. Ya. Qad awdaha fiha muallifuha, pengarang risalah ini telah menjelaskan turuqas sa'adati. Ya. Dia telah menjelaskan jalan-jalan kebahagiaan. Ya. Wa subulaha. Wa bayyana turuqat talafi al-humum wal ghumum wal ahzan. Dalam kitab ini dia menjelaskan bagaimana caranya kita menjauhi segala macam kegalauan, kesedihan, penderitaan. Ya. Fahiya ala sughri hajmiha. Meskipun ini risalah kecil, hanya berapa lembar? 28 lembar. Berapa lembar dia? 23 lembar ya. Itu pun dengan di luar muqaddimah. Paling sekitar 20 lembar saja. Walaupun kecil, al-hajatu masatun ilaiha. Sungguh buku ini sangat penting. Likulli insan, bagi setiap orang yang mau mencari keberuntungan. La siyama fi hadhil azman allati kathurat fiha al-fitanu. Apalagi di zaman yang fitnah merajalela, wa 'azumat fiha al-mihanu. Bencana semakin dahsyat, ya, fitnah banyak. Begitu pentingnya kita mempelajari buku ini. Subhanallah. Fanas'alullah al-karima an yanfa' biha. Semoga kita bermohon kepada Allah, Allah berikan kepada kita manfaat dengan membaca kitab ini. Wa ya'jura mu'allifaha. Semoga Allah beri ganjaran penulis kitab ini. Wa yataghammadahu bi rahmatih. Semoga Allah berikan kepadanya rahmatnya. Wa yarhamuna wa yarhamana ma'ah. Semoga Allah rahmati kita pula.
wa yasluka bina tariqas sa'adah. Semoga Allah bimbing kita semua menuju jalan kebahagiaan. Wa yujannibana tariqas syaqa. Semoga Allah jauhkan kita jalan kecelakaan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa bil ijabati jadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mengabulkan doa-doa kita. Jemaah sekalian, Ustaz akan ringkas sejenak siapa pengarang kitab ini. Namanya adalah Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli, ahli dalam ilmu fiqih, ahli dalam ilmu usul fiqih, al-mufassir, ahli dalam ilmu tafsir, al-wara', al-wari', orangnya wara', az-zahid, orangnya zuhud. Namanya Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir al-Sa'di at-Tamimi dari Bani Tamim. Dia gurunya Syekh Utsaimin. Teringat saya tentang Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, kami pernah belajar dengan Syekh kami ini. Ya, satu pelajaran, satu kitab. Jumlah kami belasan orang. Sampai kitab selesai, hanya 2 orang yang menyelesaikannya. Saya, kata Syekh Muhammad Utsaimin, dan seorang teman saya. Itulah ilmu itu. Ketika selesai kami baca kitab, guruku Syekh Abdurrahman mengeluarkan dari sakunya apel. Kata Syekh, nah ini untukmu apel, ini hadiahnya. Ini hadiahmu uang, buku, itu apel cuma. Nah, nih apel. Kata Syekh Utsaimin, Syekh, ini gimana cara makan apel nih? Dimasakkah? Gimana? Direbuskah? Bagaimana cara makannya? Karena kata Syekh Utsaimin, aku tak pernah sebelumnya dalam hidupku melihat buah apel. Kata Syekh Abdurrahman, ini kau potong-potong, kau makan langsung. Tanpa dimasak, Syekh? Enggak, langsung makan. Kata Syekh Muhammad Utsaimin, itulah awal pertama kali aku melihat apel. Dari belasan muridnya yang sampai selesai baca kitab, 2 orang saja. Masya Allah. Tapi insya Allah kitab ini akan selesai, semua antum selesai ya. Jangan pulang ya. Siap? Ya. Beliau terlahir pada tahun 1307 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah. Ya. Di mana lahirnya? Lahirnya di tempat yang bernama Al-Qasim. Ya. Ketika berumur 4 tahun, wafatlah ibunya. Subhanallah. 4 tahun meninggal ibunya. Ketika berusia 7 tahun, meninggal ayahnya. Jadi yatim piatu. Memang anak-anak sekalian, banyak orang-orang yang berhasil itu karena penderitaan, kesulitan. Nabi kita SAW masih dalam keadaan hamil, meninggal ayahnya. 6 tahun, meninggal ibunya. 8 tahun, meninggal kakeknya. Maka Ustadz pastikan, yang hidup dalam kemewahan kesenangan tidak akan menjadi orang sukses. Makanya kau di sini mungkin banyak sebagian kawan-kawan kamu mungkin orang tuanya, masya Allah. Kalau enggak susah-susah di sini, kalian tak akan pernah menjadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil adalah orang melewati kesuksesan dengan berbagai macam penderitaan. Ada yang disuruh ngapal sampai nangis, itu penderitaan. Subhanallah. Ya. Anak-anak sekalian, jadi 4 tahun meninggal sang ibu, 7 tahun meninggal sang ayah, yatim piatu sempurna. Ya. Ketika dia masih berusia 7 tahun sudah meninggal kedua orang tuanya. Dan ayahnya dahulu kala adalah seorang ulama dan imam di masjid. Ya. Dan senantiasa taat beribadah sang ayah. Ketika dia telah menjadi anak yatim piatu, ya, ayahnya itu punya istri dari yang lain. Ayahnya itu punya istri dari yang lain. Maka istri ayahnya inilah yang mengasuhnya. Berarti yang mengasuhnya ibu tirinya. Ayahnya memiliki berapa orang istri? Yang satu meninggal, itulah ibunya. Pada umur 7 tahun dia meninggal. Ayahnya memiliki istri yang lain. Istri yang lain inilah yang merawatnya, mengasuhnya, sayang kepadanya, ya, memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dia punya saudara namanya Hamad. Hamad ini yang memperhatikannya. Dan dia tumbuh dalam keadaan baik, soleh, bertakwa. Ya, sejak kecil orang-orang banyak kagum kepadanya, kecerdasannya. Dia selalu menjaga Allah dalam dirinya, menjaga salat 5 waktu berjamaah. Subhanallah. Jadi kalau kau mau sukses anak-anakku sekalian, jangan kau tinggalkan salat jamaah. Di mana diteriakkan hayya 'alas shalah, setelahnya apa? Apa setelah hayya 'alas shalah? Jawab, hayya 'alal
Hayya 'alas shalah, mari datang salat. Kalau kau datang di sini, pasti berikutnya hayya 'alal falah, mari ambil keberuntungan. Maka kau yang malas-malas berjamaah, jangan harapkan keberuntungan. Ustaz selalu sebutkan kepada anak-anak Ustaz. Mungkin tanya Pak Erus ini, tanya Suhail. Kalau kalian subuh tak bisa bangun sendiri, jangan harap menjadi orang beruntung. Kalau masih dibangunkan, jangan harap. Itu standar beruntung itu kau bangun sendiri. Udah kau dalam hatimu ada niat, aku harus bangun salat subuh berjamaah. Syukur-syukur bangun sebelum subuh. Kerjakan 1 rakaat kah, 3 rakaat kah, 5 rakaat kah? Ya. Anda mau tanya, antum udah bisa bangun sendiri? Bisa belum? Masih dibangun nih? Belum. Sampai kau bisa bangun sendiri. Allahu Akbar. Gimana caranya Ustaz? Itu masalah hati. Kalau kau katakan, ya Allah, aku mau bangun malam, Allah bangunkan. Kalau kau memang katakan, aku memang mau tidur sampai pagi tidur. Niat, pasang niat. Subhanallah. Ya. Kemudian dikatakan tentang beliau sejak kecil, Syekh Abdurrahman ini begitu tekunnya dalam belajar, menimba ilmu. Dan dia habiskan waktunya untuk menimba ilmu. Ya, kadang-kadang kita orang tua ingin supaya anak kita tuh habiskan waktunya untuk menimba ilmu. Kadang-kadang kita bilang sama anak-anak kita, kau tak usah pikir dunia loh, dunia itu akan datang. Selalu kita bilang, kau tak usah pikir nanti aku kerja apa, tamat pesantren nanti gimana aku dapat uang, gimana untuk menghidupi anak saya. Tak usah kau pikir. Itu perkara Allah akan berikan kepadamu. Sekarang tugasmu belajar bersungguh-sungguh. Itu perkara Allah telah atur. Rezeki telah diatur. Kadang-kadang banyak santri itu, aku tamat sini, kerja bisa, kerja apa? Ya, salah. Keberkahan Allah itu akan turunkan kepadamu. Ya. Maka kata Syekh Abdul Razak, sejak kecil dia telah menghafalkan Quran. Umurnya 11 tahun sudah hafal. 11 tahun sudah hafal. Subhanallah. Siapa yang sudah hafal? 30 juz. Berapa umurnya? Siapa yang sudah hafal sekarang? Murid-murid. 30 juz. Siapa? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Ustaz mau kasih nih. Siapa yang sudah hafal 30 juz? Berapa umurnya? Angkat tangannya. Masya Allah. Siapa nama antum? Reza. Sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Berapa umur antum? 21 tahun. Berapa ketika antum hafal umur berapa? Umur 20 dia selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah 20 tahun selesai. Beliau umur berapa hafalnya? 11 tahun. Jauh kita kalah dengan beliau. Karena kalah dengan antum. Karena belum hafal Quranul Karim. Subhanallah. Silakan akhi, barakallahu fiik. Fadhal. Alhamdulillah. Ya. Jadi sejak berapa tahun dia hafal Quran? Syekh Abdurrahman 11 tahun. Pertanyaan. Coba angkat tangan dulu. Aku Ustaz mau jawab. Belum Ustaz tanya lagi nih, tapi Ustaz mau angkat tangan. Aku yang jawab. Yang mudah soalnya, angkat tangan. Anak kelas 1 dulu, anak yang paling baru, anak baru. Luar biasa antum. Baik, siapa nama antum? Paros, usia berapa Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di meninggal ibunya? Mudah kan? Mumtaz. Siapa lagi yang mau jawab? Suel. Suel, usia berapa tahun Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di orang tua laki-laki ayahnya meninggal? Usia berapa tahun? 7 tahun. Silakan. Terbagi sana. Mudah kan? Oke, bagi. Kita lanjutkan. Ketika kecil beliau sudah belajar segala macam ilmu. Baca ilmu hadis, mustalahul hadis, usul fiqh, ya, mempelajari segala sesuatu, usul tafsir, ya. Dan dia berguru dengan banyak guru-gurunya. Di antaranya Syekh Ibrahim bin Hamad Al-Jasir, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syibil dan lain-lainnya.
Dan semua guru-gurunya begitu kagum dengan kecerdasannya luar biasa, keistiqomahannya. Bahkan kawan-kawannya, semua kawan-kawannya itu belajar dengannya langsung bila mana guru tak ada. Dia yang mengajari kawan-kawannya. Luar biasa. Gurunya tak ada, dia yang menggantikan sang guru. Yang mengajarkan kawan-kawannya. Subhanallah. Ya. Dan beliau begitu cintanya, gandrungnya mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ustaz pun mengatakan, kalau kau mau tahu Islam, jalan ringkas, buku itu begitu banyak. Banyak sekali buku-buku. Kalau kau ingin jalan ringkas, baca kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah dan guru dan murid Ibnu Qayyim rahimahullah. Luar biasa mereka menyimpulkan, inilah kira-kira Islam yang disampaikan Nabi yang mulia SAW, meringkas jalan. Subhanallah. Buku banyak. Kenapa? Karena dua orang ini begitu, Masya Allah, begitu memudahkan kita mengumpulkan dari berbagai macam literatur. Diberikan kitab-kitabnya dalam masalah akidah ini, dalam masalah akhlak ini, dalam masalah fikih ini. Luar biasa. Begitu pula lah beliau rahimahullah, begitu condongnya membaca kitab-kitab yang ditinggalkan oleh dua orang alim besar, Syekhul Islam Taimiyah dan murid Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Maka kalau antum nanti setelah bisa bahasa Arab, banyak membaca dua orang ini kitab-kitabnya, Allah akan mudahkan bagi antum jalan untuk mengetahui Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengumpulkan dari berbagai macam orang-orang sebelum mereka disajikan dalam bentuk, nah ini makanan jadi, silahkan kau nikmati. Subhanallah. Ya. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia bahkan pernah memuji dalam syair-syairnya kedua orang tersebut. Ya. Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya bacakan syairnya. Ini terakhir, setelah ini kita akan masuk kepada kitab. Ya taliban li'ulumi syar'i mujtahidan, wahai orang yang menimba ilmu syariat ini dan bersungguh-sungguh padanya. Ya baghi inkishafal haqqi wal irfani, yang ingin agar mengetahui jalan kebenaran dan ilmu. Ihris ala kutubil imamainil ladaini humal muhiqqu li hadhil azmani. Bacalah kitab dua orang ulama. Mereka yang menggerakkan zaman ini, membuat orang kembali semangat, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Al-alimaini, al-hafidhaini, al-mu'ridaini 'anil hutamil fani. Mereka lah dua orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang menjauh daripada segala macam perkara-perkara dunia yang melalaikan. Sampai dia mengatakan, "A'ani bihi syekhal wara wa imamahum." Yang kumaksudkan adalah ulamanya manusia, pemimpinnya mereka. Yu'za ila Taimiyah al-Harrani, yang dinisbatkan kepada Taimiyah. Taimiyah adalah neneknya Syekhul Islam. Taimiyah. Ya, al-Harrani dari negeri yang bernama Harran, di negeri Syam. Wal akhar al-mad'u bi Ibn al-Qayyim, yang lain namanya Ibn al-Qayyim. Ya, Bahril Ulumi al-alimir rabbani, dialah merupakan lautan ilmu, orang yang alim rabbani. فهم اللذان أودعا في كتبهم غرر العلوم كثيرة الألوان. Maka kedua orang inilah yang meletakkan dalam bukunya berbagai macam ilmu-ilmu yang berbagai macam ragam bentuknya. Fihal fawaidu wal masailu jummi'at, dalamnya berbagai masalah faidah-faidah. Min kulli fakihatin biha zaujan, bagikan buah-buah ini lengkap, semuanya ada pasangan-pasangannya. Beliau banyak mengarang kitab-kitab. Ya, diantaranya kitab ini yang kecil ini, dan kitab yang paling banyak diminati oleh manusia adalah kitab tafsirnya. Namanya Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ini kitab tafsir, subhanallah, luar biasa faidahnya. Hanya 2 jilid saja. Bagus sekali. Ya. Dan masih banyak kitab-kitab lainnya. Ya, dan beliau wafat. Ya. Sebelum wafatnya beliau terkena penyakit. Ya. Penyakitnya adalah dhagtud dam, darah tinggi. Wa tasallub bisyarayin, ada saluran artileri dalam jantungnya itu yang tak berfungsi. Maka dia dibawa berobat ke Libanon, kemudian kembali, ya. Setelah kembali dia sembuh,
setelah itu kembali lagi dia sakit, ya. Setelah dia kembali ke negerinya, kembali mengajar, memberi fatwa dan semacamnya, mengarang kitab, kembali lagi sakit dan akhirnya pada malam Rabu, ya, bertepatan dengan tanggal 22 bulan 6 1370 Hijriah, akhirnya beliau pun pingsan rahimahullah. Kemudian beliau dalam keadaan tak sadar, ya, seharian, sehingga ketika fajar datang, ketika terbit fajar di hari Kamisnya, beliau pun meninggal rahimahullah rahmatan wasi'atan, dikuburkan di pemakaman yang ada di sana di Unaizah rahimahullah. Pertanyaan, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Antum ya. Tadi udah jawab belum? Belum. Sebutkan satu nama ulama yang Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di ini banyak membaca kitabnya. Ada 2 nama ulama. Satu, yang tadi saya katakan, kalau 2 kitab mereka ini banyak kau baca, memudahkanmu untuk mengenal Islam. Satu. Nah, satu. Mumtaz, Ibnu Taimiyah, satu. Satu lagi. Itu yang belakang ini. Sebelum belakang ya, depan. Sebelum Nabil. Nanti Nabil dapat giliran. Kamu. Ya. Ibnu Qayyim, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan soalnya kan. Ustaz, nanti enggak kebagian Ustaz. Tenang aja, masih banyak ini. Saya sedikit lagi. Tenang aja, ambil. Tafadhal. Sekarang kita akan masuk ke dalam buku kita ini. Subhanallah. Siapa yang mau baca? Ustaz Amir, taqra, tafadhal. Ini sekarang masuk kita ke dalam buku Syekh. Allahul Musta'an. Nah, siapa yang mengartikan? Cepat. Siapa yang bisa mengartikan? Ayo. Silakan. Antum angkat tangan. Tafadhal. Dengarkan kawan-kawan. Antum talib? Anta talib huna? Tafadhal. Berkata Mu'allif rahimahullah ta'ala, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi-laginya, segala puji bagi Allah, baginya segala pujian. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkatan dan salam untuknya selalu, dan untuk keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mumtaz, barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjutkan Ustaz Amir, fadhal. Fadhal. راحة القلب وطمأنينته هو المطلوب لكل أحد وبه تحصل الحياة ويتم السرور والابتهاج ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عميلة ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد طلابهم عليه.
Ya, Ustaz baca ya. Amma ba'du, adapun berikutnya kata beliau fa inna rahatal qalbi wa tamaninatahu wa sururah. Ya. Sesungguhnya kenyamanan hati, ketentramannya, kebahagiaannya, wa zawala humumihi wa ghumumihi, yang dapat menghilangkan segala macam kegalauannya untuk masa yang akan datang atau kegalauan masa kini. Huwal matlabu likulli ahadin. Inilah harapan setiap orang, inilah tujuan hidup setiap orang. Jadi kata beliau, ketenangan hati, ketentraman jiwa, kelapangan hidup, hilang segala macam kegalauan, kegelisahan, itu tujuan hidup setiap orang. Ya, di sini sebutkan kata-kata humumun wa ghumum, ada dua perkara yang buat orang stres. Pertama namanya humum, yang kedua namanya ghumum. Humum adalah kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan untuk masa yang akan datang. Namanya humum. Nanti tamat sini jadi apa ya? Nanti kalau aku menikah gimana? Bisa nggak aku beri makan anak istriku ya? Nanti aku punya anak, bisa nggak nyekolahkan anakku? Ya. Ini namanya humum. Ya, jangan-jangan nanti aku tak dapat pekerjaan yang baik. Jangan-jangan nanti aku begini. Jangan-jangan aku tak dapat jodoh. Jangan-jangan sedih. Ya, jangan-jangan aku tak bisa menyelesaikan Quran ini. Jangan-jangan aku tak kuasa menyelesaikannya. Jangan-jangan. Ini semuanya namanya humumun. Adapun ghumum, kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan yang sedang dialaminya sekarang. Khawatir dengan sesuatu perkara. Khawatir dengan penyakit, khawatir dengan musuh, khawatir dengan penjahat, khawatir dengan masa depannya, khawatir tak mampu menyelesaikan target-target hidupnya, membuat dia sedih, galau. Jadi beda antara hum dan ghum hanyalah waktu saja. Galau masa akan datang namanya humum. Galau untuk masa sekarang namanya humum. Afwan, terbalik. Masa akan datang namanya humum, masa sekarang namanya ghumum. Ya. Jadi ini adalah merupakan hal yang diinginkan setiap manusia, lepas daripada kekhawatiran untuk masa akan datangnya maupun masa yang sedang dia alami. Satu lagi penyakit tambahan namanya adalah al-ahzan, kesedihan. 3 penyakit. Al-ahzan, kesedihan adalah kegalauan, kegelisahan, penderitaan terhadap apa yang telah berlalu, yang terluput, tak bisa dia dapatkan, tak bisa dia peroleh. Ya, akhirnya sedih. Teringat dia, aduh, ya Allah, dahulu aku ingin menikah dengan si fulana, ternyata diambil orang. Nah, misalnya, sedih, stres, mikirkan. Ya Allah, dahulu tuh aku ingin pekerjaan ini, ternyata diambil orang. Kesedihan dengan apa yang telah berlalu namanya ahzan atau huzn. Yang sedang terjadi namanya gham, jamaknya ghumum. Yang akan terjadi namanya ham, jamaknya humum. Ini 3 penyakit yang kita harus berlindung daripadanya. Orang-orang stres gara-gara terkena 3 penyakit ini. Ustaz, kira-kira santri bisa nggak kena? Bisa. Saya teringat dahulu kala, subhanallah. Cerita sedikit, ketika ujian kami di Madinah sana, pelajarannya banyak, kita harus baca kadang sampai malam, kadang sampai tidur 1 jam, setengah jam. Ya, ada juga yang stres. Saya teringat ada salah seorang Afrika itu. Ya, ketika makan naik ke atas meja dia, berpidato dia, stres dia. Subhanallah. Kenapa? Dia rasa begitu berat beban ujian ini. Stres. Subhanallah. Maka antum jangan stres. Ya, Allah bersama antum selalu. Memberikan taufik. Kalau kau menghadapi kesulitan, ya Ustaz, kau sulit menghafal, minta kepada Allah. Kadang-kadang santri itu stres dia. Payah kali Ustaz, ujiannya berat, salah satu ulang. Aku tak sanggup nih Ustaz. Ketika kau tak sanggup, karena engkau bergantung dengan dirimu, kau tak sanggup.
Hidup ini tanpa Allah kita tak sanggup. Bergantunglah kepada Allah. Lihat pelajaran saraf, lihat pelajaran nahu. Ini sorab ini lama-lama sarap otakku ini. Karena kau bergantung dengan dirimu. Bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuat. Dengan itulah Allah akan berikan kepadamu taufik. Kembali kepada perkataan Syekh ini. Maka lepas daripada humumun, ahzan, itulah obsesi, itulah tujuan hidup setiap orang. Wa bihi tahsulul hayatut thayyibah. Dengan itulah akan tercapai kehidupan yang baik. Lepas daripada 3 penderitaan ini. Wa yatimmus sururu wal ibtihaj. Akan sempurnalah kebahagiaan, kegembiraan. Walidzalika asbabun. Ya, diniyatun wa asbabun tabi'iyatun wa asbabun ya amaliyah. Ada 3 sebab. Kebahagiaan itu akan diperoleh dengan 3 sebab. 1, diperoleh dengan agama. Diniyah. Dan inilah merupakan sebab yang hakiki, sebab yang tertinggi. Orang merasa bahagia Allah sebagai Rabb. Dia bahagia Islam sebagai agama. Dia bahagia Muhammad sebagai panduan hidupnya. Bahagia. Kebahagiaan yang datang dari faktor agama ini kebahagiaan tertinggi. Ini yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Sulaiman begitu kaya raya. Kaya raya. Bahagia Sulaiman? Bahagia. Bahagia dengan apa? Dengan hartanya kah? Tidak. Dengan Allah Jalla wa'ala. Suatu ketika Sulaiman di sore hari menyuruh dihadapkan kepadanya kuda-kuda yang banyak. Kuda-kuda perang. Dahulu kala kuda-kuda perang. Kalau kita sekarang mobil-mobil mewah. Kereta-kereta yang mewah, yang mahal. Dia tertegun melihat kuda-kuda yang indah. Sampai Sulaiman terluput, lalai. Gara-gara melihat kuda-kudanya, lalai dia sehingga terlambatlah dia sholat. Hatta tawarat bil hijab. Matahari tenggelam, baru dia teringat. Dia belum mengerjakan sholat. Lalai dia, hatinya dengan kuda-kuda. Seketika Sulaiman kesal. Kata Sulaiman, rudduha alayya. Bawa kembali semua kuda-kuda tersebut. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Sembelih semuanya, sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka jangan sampai kita itu lalai dengan apa yang kita miliki daripada dunia dan gemerlapnya. Kebahagiaan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana lebih kaya, Nabi Musa kah atau Qarun? Mana lebih kaya, Musa atau Qarun? Qarun. Mana lebih bahagia, Musa kah atau Qarun? Musa. Subhanallah. Jadi kau harus pahami kebahagiaan tingkat tinggi, kebahagiaan dalam agama. Kau taat kepada Allah. Rela Allah sebagai Rabb. Rela Muhammad sebagai Rasul. Rela Islam sebagai agama. Itulah kebahagiaan. Nanti akan disebutkan di sini bagian-bagiannya. Ya. Kebahagiaan kedua. Ya, asbabun wa asbabun tabi'iyah. Kebahagiaan ketika mendapatkan apa yang disenangi oleh insting manusia, oleh tabiat manusia. Ya, anak-anak senang makan enak, senang enggak? Senang enggak? Pernah Ustaz lihat kan makan di mana? Di Pariangan ya. Mana nama tempatnya? Pariangan. Ustaz lihat di video. Masya Allah, nikmat. Senang enggak makan enak? Senang. Itu kebahagiaan yang kembali kepada insting tabiat. Senang makan enak, senang tidur enak. Ya, itu insting manusia. Senang harta, itu insting manusia. Zayyana linnas, manusia dihiasi dengan hubbus syahwat. Kecintaan, kegandrungan syahwatnya. Hubbus syahwat minan nisa. Kegandrungan, kecintaan kepada perempuan. Wal banin, kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah.
Kegandungan, kecintaan kepada emas dan perak yang banyak. Ya. Wal qanatil muqantarah min adzabil fiddah wal khailil musawwamah, kesenangan kepada kuda-kuda yang elok, kuda-kuda yang indah. Wal an'am, kesenangan kepada binatang-binatang ternak. Wal harth, kesenangan kepada sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kenikmatan hidup di dunia. Ini kesenangan yang kembali kepada tabiat manusia, karakter manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Terus lanjutannya? Nah, siapa yang bisa melanjutkan? Sepotong lagi. Nah. Wallahu indahu husnul ba'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih indah. Akhirat. Ya, dan di dunia ketenangan jiwa ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ambil nih. Pokoknya Ustaz menyebutkan, kok lanjutkan? Silakan. Fadhil akhi afwan. Jadi anak-anak sekalian, ini kesenangan yang kedua. Oke? Kesenangan yang ketiga. Sebab kesenangan ketiga adalah wa asbabun amaliyah. Ya, amaliyah, kelihatannya amaliyah. Kebahagiaan yang diperoleh dengan sebab kerja. Kerja. Banyak orang yang dia subhanallah akan menjadi bahagia manakala bekerja. Misalnya seorang tukang rumah, dia bahagia melihat ketika rumahnya cantik, subhanallah. Rumahnya itu ideal, dipuji orang, dia bahagia. Ya, ada bengkel mobil. Mekanik itu bahagia manakala mobil rusak, datang ke dia, berhasil, hidup. Nah, pulang, bahagia dia. Bahagia dengan kerja. Subhanallah. Ya, ada ahli mebel membuat kursi sofa. Bahagianya manakala berhasil dia buat sofa yang indah, yang ada ukiran dari kayu Jepara dan semacamnya, dia bahagia. Kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan bekerja. Karena itulah orang-orang yang bekerja bahagia. Sebaliknya orang yang nganggur dalam kegalauan. Subhanallah. Ustaz lihat kemarin di Batam 3 hari pendaftaran untuk sebagai pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan di SP sana. Subhanallah, ramainya orang, semuanya mau daftar, semuanya mau kerja. Beratus, bahkan jam 10 tutup. Kenapa? Mereka tolak-tolakan mengumpulkan formulir. Besok buka lagi. Jadi dengan bekerja sebagai orang itu bahagia. Olahragawan dia akan berbahagia manakala dia berhasil seorang pemain bola mencetak gol. Bahagia. Inilah 3 sebab kebahagiaan. Nah, siapa yang ngulangi? Cepat. Tafadhol Nabil. 1. Karena agama. 2. Sesuai dengan tabiat jiwa. Yang 3. Karena bekerja. Silakan. Fadhol. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Ya. InsyaAllah nanti kita jam 10 berhenti istirahat ya. Masih ada waktu sekitar banyaklah 25 menit lagi. Wala yumkinu ijtima'uha kulluha illa lil mu'minin. Ini kata kunci. Ketiga kebahagiaan ini tidak akan dapat terkumpul sempurna kecuali ketika berada pada orang-orang beriman. 3 hal ini. Ya. Wa amma man siwahum, adapun selain orang-orang beriman, wa in hasalat lahum min wajhin, walaupun dia beruntung berbahagia dari satu sisi, bahagia gara-gara sesuai dengan tabiatnya, kaya raya, harta berkumpul macam-macam. Ya, bahagia karena pangkatnya, jabatannya, bahagia karena kerjanya. Ya, yujahidu uqala'uhum alaih, yang mereka bekerja keras bagaimana memperoleh kebahagiaan dari jalan ini. Ya, fatathum min wajhin, tapi akan lepas daripada mereka bahagia karena agama, enggak dapat. Anfa'u wa athbatu wa ahsanu halan wa ma'alan, padahal kebahagiaan karena agama inilah yang paling kokoh, yang paling kekal, yang paling baik. Ya, dampaknya
baik ketika di dunia maupun di akhirat sana. Lihat anak-anak sekalian, pesawat-pesawat yang terbang tinggi-tinggi. Ya, ada Airbus. Dahulu kala Boeing 7 sekian, 767 sekarang ada. Airbus seri A 4 sekian. Siapa yang buatnya? Ustaz mau tanya, yang buatnya mana? Perusahaan mana? Yang buat sana Amerika. Subhanallah. Dengan itu kita bahagia, tak payah berangkat ke Mekah lama-lama, naik unta. Sebentar. 8 jam sampai. 7 jam sampai. Mereka bekerja bagaimana membuat manusia bahagia. Terwujud. Subhanallah. Orang-orang sekarang tuh lebih beruntung daripada Firaun. Firaun kalau panas, dayang-dayangnya masih ngipas pakai manual. Nah gini. Firaun di singgah sananya, dayang-dayangnya ngipas gini ya. Sekarang, asih. Mana lebih beruntung? Kita atau Firaun? Kita. Firaun mau jauh-jauh ke Laut Merah, kereta kencana. Keretanya apa? Kuda. Sehebat apapun kereta kencana, goyang-goyang, panas, macam-macam, debu. Sekarang, Masya Allah, kereta besi, mobil-mobil. Subhanallah, indah-indah. Mana lebih senang, kita atau Firaun? Kita lebih senang. Subhanallah. Jadi orang kafir kadang-kadang mereka berhasil memperoleh kebahagiaan dan membahagiakan orang lain, tapi hanya terbatas pada 2 hal. Mungkin membahagiakan fisik kita ya. Subhanallah. Mereka mudahkan kita. Pesawat terbang ada, kereta api sekarang, subhanallah. Kau tahu yang di Jepang itu? Ada kereta api, subhanallah. Dia terbang, tapi bukan terbang ke angkasa, ke udara enggak. Tak menjejak, itu rel tak menjejak. Ya, Ustaz pernah berangkat dari Tokyo sampai ke Sendai. Naik kereta api biasa karena tak dapat tiket, 7 jam. Besoknya pulang dari Sendai ke Tokyo 2 jam, naik kereta api cepat. Berapa kecepatannya? Sekitar 300 sekian kilometer per jam. Ya, naik kereta api biasa, masih terdengar suara besi menghentak besi. Ini tak terdengar. Antum tahu, medan magnet, tahu kan besi berani? Kalau anda kata besi berani didekatkan seperti begini, yang satu lari kan? Ketika dibalik, tahu besi berani, magnet tahu kan? Antum gini kan lari, gini kan lari dia, gini kan lari. Tahu? Pernah main? Itu mereka jadikan sarana untuk membuat kereta api itu tak menjejak. Medan magnet menolak kereta api itu ke atas. Ya, tapi diikat sehingga dia tak, karena nggak bisa jauh, harus dekat. Kereta api itu jalan tanpa berjejak bagaikan terbang. Siapa yang buat? Orang Jepang. Apa agamanya? Tak ada agama. Bahagiakan mereka? Bahagia. Kita bahagia? Bahagia. 2 kebahagiaan ini bisa mereka wujudkan, bisa mereka capai. Tapi mereka tak akan pernah bahagia dengan bahagia yang hakiki. Dialah bahagia karena agama. Itu kita peroleh. Subhanallah. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Tuasil, tafadhal. Walakinni sa'adhkuru bi risalati hadhihi ma yahduruni min al-asbabi li hadha al-matlub al-a'la alladhi yas'aluhu kullu ahad. Berkata Syekh Abdul Rahman, aku akan berupaya dalam risalah kecil ini untuk menghadirkan ke hadapan Anda sebab-sebab, tujuan-tujuan, obsesi manusia yang dengan jadi akan mencapai kebahagiaan tingkat tertinggi. Alladhi yas'aku lahu kullu ahad, yang mana setiap orang berusaha mencapainya tapi mereka tak ketemu. Karena mereka tak mendapatkan kebahagiaan dengan jalan agama, tak ketemu. Ini siapa yang menciptakan listrik kita ini? Siapa ini? Ada listrik, siapa pencipta listrik itu siapa? Siapa tahu? Terkasih hadiah, 2 lembar. Siapa yang menciptakan listrik? Awal kalanya enggak ada listrik. Nah, silakan. Thomas Alva Edison, teman-teman. Bahagia kata Thomas? Bahagia. Tapi kebahagiaan, kenapa dia bahagia? Karena kerjanya. Bahagia dengan agama? Tidak. Karena tak bersalang dalam hatinya iman. Subhanallah. Naam. Wa minhum man
وحيا نعم حياة طيبة ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة كلها أخفق فيها كلها ومنهم من أخفق ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحيا حياة التعسار. نعم teruskan. ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. نعم فمنهم من أصاب كثيرا. Banyak orang-orang itu memperoleh dua kebahagiaan ini. Kebahagiaan mana yang dimaksudkan dua kebahagiaan ini? Yang sesuai dengan tabiat dan sesuai dengan kerja kerasnya. Fa'asha 'aishatan hani'ah. Mereka hidup dengan kehidupan yang luar biasa nikmatnya. Subhanallah. Ustaz ke Yaman, subhanallah. Yaman sungguh negeri yang jauh fasilitasnya dengan kita. Salah seorang saya bertanya, bagaimana aku bandingkan Indonesia dengan negeri Yaman? Saya katakan Yaman saya pandang ini Indonesia 40 tahun yang silam. Gini kepalanya. Masya Allah. Saya katakan negeri antum ini Indonesia 40 tahun yang silam. Gini kepalanya. Kenapa? Mobilnya, kereta-keretanya kereta tua. Ya. Mobil-mobil pengangkut pasir tuh yang masih di depan tuh. Yang bentuknya kayak kodok itu masih ada. Yang Ustaz masih kecil dulu masih ada. Sekarang tak ada lagi Indonesia. Subhanallah. Saya bilang, perkara dunia antum ini 40 tahun tertinggal dengan negeri kami. Gini kepalanya. Tapi saya bilang, perkara agama, antum lebih dahulu. Di sini ulama-ulama, di sini para penghafal, di sini para penimba ilmu. Seketika dia mengucapkan, alhamdulillah. Kalau gitu tak apa, biarlah dunia tertinggal. Luar biasa. Luar biasa sederhana dunia mereka. Tapi perkara agama jangan kau tanya, Masya Allah, masjid-masjid besar, masyayikh kemana-mana, dakwah, luar biasa. Jadi kata beliau, banyak orang-orang kafir itu hidupnya bahagia. Rumah-rumah mewah, semua fasilitas, semuanya canggih. Subhanallah. Ya. Hayatan thayyibah, kehidupannya baik. Wa minhum man akhfaqa fiha kullaha. Ada yang sebaliknya, fa'asha 'aishatas syaqa, hidup dalam kebinasaan. Wa hayya hayatat at-tu'asa, ta'san, at-ta'isa, hidup kehidupan orang-orang yang celaka. Wa minhum man huwa baina. Di antara mereka ada yang pertengahan. Ada yang berbahagia, jangan dikira di Amerika itu semua orang kaya. Kalau kau lihat, Ustaz pernah melihat di salah satu YouTube orang Indonesia, dia mensurvei, dia bilang apa? Ini negeri zombie. Kenapa? Di sana bergelimpangan orang-orang yang terkena narkoba. Ada perempuan terkulai, ada yang tertidur, narkoba. Ya, ada yang hidup bagaikan gelandangan. Tenda-tenda. Kadang-kadang mereka pun buang air sembarangan. Subhanallah. Jangan kau kira semuanya mereka bahagia. Ada yang menderita. Kita bayangkan, Amerika. Tak semua. Itu yang nampakmu itu. Film-film India, oke, nampak hebat-hebat. Bollywood. Kau tak tahu bagaimana miskinnya sebagian daripada orang. Sana. Ya. Jadi kata beliau, ada yang beruntung berbahagia, ada yang celaka, ada yang pertengahan baina. Bihasabi muwaffiqallah, sesuai dengan apa yang Allah berikan berupa taufik. Wallahul muwaffaqul musta'an. Allah yang beri taufik, Allah lah tempat kita meminta. Ala kulli khair, untuk meraih segala kebaikan. Wa ala daf'i kulli syarr, Allah lah tempat kita bergantung daripada segala macam bentuk keburukan. Jadi kawan-kawan sekalian, rahimakumullah, inilah 3 sebab kebahagiaan. Ulangi lagi, siapa yang bisa? Raka. 1. Asbabun diniyah. 2.
Asbabun tabi'iyah. 3. Asbabun amaliyah. Mumtaz. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan terjemahannya? Silakan. Sebab karena faktor agama. Terus. Ya. Ya, oke. Setelah ini santri-santri Ustaz tutup. Ini setelah ini bukan untuk santri. Selain santri, tafadhol. Ya, rela antum kan? Kata mereka anak santri aja enggak Ustaz. Aku tak. Nah, sekarang untuk di luar santri. Di satu dia. Tafadhol. Muwasil? Tuwasil taqra wala ta'ibta? Ta'ibta ana aqra? Aw anta taqra? Ana aqra. Baik. Ustaz baca supaya cepat ya. Ada waktu kita 10 menit untuk menuju istirahat. Faslun wa a'zamul asbab lidzalika wa asluha wa ussuha huwal imanu wal 'amalus salih. Fasal. Pangkal kebahagiaan, sebab kebahagiaan, pondasi kebahagiaan dialah iman dan amal saleh. Ini nomor 1 nih. Kalau kau mau bahagia, ada pada iman. Kalau kau mau bahagia, ada pada amal saleh. Siapa yang mengumpulkan iman dan amal saleh, dialah orang yang paling bahagia, paling beruntung, meski tak punya dunia. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Aku lihat guruku Ibnu Taimiyah, tak banyak harta benda dunianya, tapi kurasa dialah orang paling bahagia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kami, kata Ibnu Qayyim, kalau mendapatkan masalah kehidupan, kekhawatiran, kami datang kepada guru kami. Baru sebentar lihat wajahnya, mendengar perkataannya, hilang segala macam kegalauan kami. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sungguh guruku, kurasa orang yang paling bahagia. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Sampai-sampai ketika Ibnu Taimiyah dipenjara karena dihasut, orang banyak dengki kepadanya, dia menjelaskan kebenaran, dia tersenyum. Dimasukkan penjara dia senyum, enggak ada kekhawatiran, tak ada ketakutan. Apa dia katakan? Madza yaf'al a'da'u bi? Musuhku membuat apa? Jannati fi qalbi. Surgaku tuh di sini dalam hatiku. Wa hiya ma'i, dan dia bersamaku. Ditutup pintu besi, tap, buang. Dia pun membacakan ayat dalam surat Al-Hadid. Ini untuk di luar santri nih. Wa dhuriba bainahum bisurin lahu bab. Dipisahkanlah mereka dengan pagar, ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah. Pintu bagian dalam penuh rahmat. Wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Bagian luarnya penuh dengan azab. Dia mengumpamakan dirinya dalam pintu yang dalamnya terdapat rahmat. Ya, dia merasa dirinya lah orang merdeka meski dalam penjara. Dia merasa orang di luar penjara, orang yang terkungkung dengan syahwatnya meski di luar penjara. Karena itulah dia mengatakan, al-asir man asarahul hawa. Orang yang tertawan, terpenjara adalah orang yang dipenjara dengan hawa nafsunya. Allahu Akbar. Ya, coba sebutkan apa sebab kebahagiaan yang paling pertama, dan itulah segala-galanya di luar santri. Fadhal. Kebahagiaan karena iman dan amal saleh. Masyaallah, tafadhal. Santri jangan komplain ya. Masa komplain ya. Tafadhal akhi. Oke. Kata santri enggak dapat bagian kami lagi nih. Sabar. Ustaz berikan untuk mereka 5 soal. Nanti untuk antum lagi. Oke? Tafadhal. Afwan. Apa dalilnya? Inilah kebahagiaan hakiki. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan", barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, dia seorang laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, beramal saleh, beriman, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh akan kami berikan baginya kehidupan yang baik, walanajziyannahum, kehidupan yang baik di mana? Di dunia ini. Kehidupan yang penuh dengan ketenangan jiwa, ketentraman hati, kelapangan diri,
Inilah hayatan thayyibah di dunia. Walanajziyannahum, dan kami pasti akan berikan bagi mereka ganjaran ajrahum, balasan bagi mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang terbaik yang mereka buat dahulu di dunia. Ganjaran di akhirat lebih baik daripada ganjaran di dunia. Di dunia sudah dapat ganjaran berupa ketenangan hidup, ketentraman jiwa. Subhanallah. Bukan ketenangan itu ada pada harta dan jabatan. Banyak orang stres dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal imani wal 'amal salih bil hayati thayyibah fi hadhihi dar. Maka Allah berjanji memberitahukan yang menggabungkan antara iman dan amal saleh baginya kehidupan yang baik fi hadhihi dar, di dunia ini, wa bil jazaa'il hasan, balasan yang baik nanti fi hadhihi dar, di negeri akhirat, wa fi daril qarar, negeri yang penuh dengan ketenangan. Kata beliau, wa sababu dzalika wadih, jelas, sebab ini jelas. Kenapa? Fa innal mu'minina billah, al-iman as-sahih, seorang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ya. Al-muthmir lil amal salih, iman yang membuat dia beramal amal saleh, al-musliha lil qulub, yang akan memperbaiki hati, wal akhlak, memperbaiki akhlak, wad dunya wal akhirah, memperbaiki dunianya dan akhiratnya. Ma'ahum usulun wa ususun, mereka punya pondasi, punya dasar, yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis surur. Dengan dasar itu mereka mendapatkan segala sebab-sebab kebahagiaan, wal ibtihaj, kegembiraan, ya. Wa asbab al-qaliq wal hammi wal ahzan, dengan itu mereka tahu apa perkara-perkara yang membuat mereka gelisah, apa yang membuat mereka bersedih, apa yang membuat mereka galau dengan iman dan amal saleh. Subhanallah. Yatalaqawna al-mahabba wal masara biqabulin laha. Bila mana mereka mendapatkan segala yang mereka cintai, yang mereka senangi, berupa harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, mereka sambut hal tersebut dengan kesyukuran kepada Allah. Ya. Biqabulin laha wa syukrin 'alaiha wa isti'mali laha fi ma yanfa'. Bila mana mereka mendapatkan kebahagiaan berupa apa yang sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka hadapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan semua yang Allah berikan itu sebagai sarana untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Diberikan Allah mobil, diberikan Allah Subhanahu wa taala motor, diberikan Allah rumah, semuanya digunakannya untuk berbuat taat kepada Allah. Mobil menjemput tamu, menjemput ustaz, pergi kepada daurah, menyambung silaturahmi, diberikan rumah untuk berteduh, dia bersyukur kepada Allah, menyambut tamu dan semacamnya untuk anak istrinya. Subhanallah. Ini orang yang beruntung. Manakala Allah bukakan baginya sebab-sebab kebahagiaan, dia syukuri. Fa idza sta'maluha 'ala hadzal wajhi ahdatha lahum min al-ibtihaj. Maka nikmat ini yang mereka manfaatkan pada tempatnya benar akan melahirkan kebahagiaan. Subhanallah. Punya harta, berbagi, bersedekah. Jangan kau kira bersedekah itu membahagiakan dirimu. Kadang-kadang sedekah itu membuat hilang penyakit kita. Manakala kau bersedekah kepada orang sangat membutuhkan, nih kau berikan kepadanya uang, dia bersyukur, kadang-kadang dia menangis. Menangis karena merasa ini nikmat besar. Hatimu bahagia, dia bahagia, penyakitmu kan sembuh. Subhanallah, itu luar biasa dahsyatnya sedekah. Menyembuhkan penyakit luar fisik, penyakit hati. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Kata beliau, ahdatha lahum min al-ibtihaj biha wa at-tama'i fi baqa'iha wa barakatiha. Mereka pun berharap supaya nikmat itu tetap berkekalan bersama mereka. Mereka jaga dengan syukur, dimanfaatkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa raja'i thawabis syakirin. Mereka berharap ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Umuran 'azimatan, yang mana ganjaran ini lebih dahsyat, lebih besar. Tafuqu bi khairatiha wa barakatiha hadhil masarrati allati hadhihi thamaratuha. Balasan yang mereka harapkan itu lebih besar, lebih agung dibandingkan kebahagiaan karena mendapatkan kenikmatan tersebut.
Diberikan kita harta, kita sedekahkan. Diberikan ilmu, kita ajarkan. Diberikan kita sesuatu perkara yang bisa membantu keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita. Bahagia hati kita. Lebih dahsyat adalah ganjaran Allah siapkan. Apa yang kita keluarkan berupa sedekah, apa yang kita berikan berupa ilmu, pertolongan, ini bahagia, tapi tak sebanding dengan ganjaran di negeri akhirat nanti. Wala ajrul akhirati khairun wa abqa. Ganjaran akhirat lebih baik dan lebih kekal. Selanjutnya, satu paragraf lagi ya. Menuju istirahat. Wa yatalaqawna al-makariha wal madara wal hamma wal ghamma bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuh. Mereka menghadapi segala yang tidak mereka senangi, yang tidak mereka suka, perkara-perkara yang mendatangkan bagi mereka mudarat. Ya, seperti penyakit, bencana dan seterusnya. Yang bisa membuat mereka bersedih galau, mereka hadapi supaya hilang ini semua bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuh. Berupaya dia untuk menghilangkan segala macam perkara-perkara ini yang datang kepadanya. Kalau dia sakit, dia berusaha supaya sembuh, pergi ke dokter, pergi ke tabib, mengkonsumsi makanan yang Allah halalkan supaya sembuh penyakitnya. Ya, berusaha dia untuk menjauhkan mudarat ini. Ya. Wa takhfifu ma yumkinuhum takhfifu, berusaha meringankan penderitaan yang datang kepada mereka. Datang bencana alam, datang musibah, gempa, likuifaksi, macam-macam, banjir. Dia berusaha bagaimana caranya meringankan penderitaan ini. Ya, was-sabril jamil, dia berusaha bersabar. Lima laisa lahum anhu buddun, karena memang kehidupan di dunia harus melewati perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Dunia ini tak semuanya menyenangkan, pasti ada ujian. Supaya kita sadar kita masih di dunia ini. Yang menyenangkan murni, tak ada padanya ujian lagi, tak ada kesedihan, tak ada kepayahan, tak ada penyakit. Nanti di surga. Di dunia, Allah uji kekasih-kekasihnya. Apa kurangnya Nabi Allah Ayub? Tak ada kurangnya, Allah beri padanya penyakit. Luar biasa penyakitnya. Allah buat miskin, menderita Ayub. Karena memang hidup ini harus melewati penderitaan-penderitaan. Tapi bagi orang beriman, penderitaan itu dianggapnya ringan karena sabarnya kepada Allah, karena berharap ganjaran pahala. Ya. Wa bidzalika yahsul lahum min atharil makarih min al-muqawamatin nafiyah. Dengan itu mereka berhasil menjauhkan segala sesuatu, berbagai macam penderitaan, ujian. Ya. Wat tajarub al-quwwah, dengan berbagai macam pengalaman, dengan kekuatan dirinya mereka berusaha untuk mengurangi penderitaan ini, menjauhkannya. Wa minas sabr, dan dengan kesabaran, wa ihtisabil ajri wath thawab, dengan mengharapkan ganjaran dan pahala. Umuran 'azimatan, mereka lebih mengharapkan ganjarannya. Tatmahillu ma'ahal makarir, dengan ganjaran ini akan hilang segala yang mereka tak suka. Misalnya Allah cabut kekasih hatinya, anaknya Allah buat meninggal. Ketika kecil Allah wafatkan. Sakit anaknya, menderita. Sebagaimana Nabi kita SAW. Ibrahim anak Nabi sakit. Sekarat, mau meninggal. Nabi bersedih. Nabi menangis. Ada sahabat bertanya, ya inilah rahmat Allah berikan kepada hamba. Sesungguhnya Allah menghukum bukan dengan tangisan, Allah menghukum dengan ratapan. Yang tak punya rasa belas kasih, tak belas kasih Allah kepadanya. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama, yang Allah rahmati dari hambanya adalah orang-orang yang punya rasa rahmat. Nabi bersedih, dan mata bersedih. Tapi kadang-kadang kita ingat ini ujian, kita sabar dengannya. Apa kata Nabi dalam diskusi? Berkata Allah kepada malaikatnya, apa yang kau berbuat? Ya, dengan hamba tersebut, ya Allah, sungguh hamba tersebutlah kau cabut nyawanya. Apa dia katakan? Ya Allah, dia memujimu dan dia mengucapkan kata-kata istirja. Kata Allah, katakan, ya, saksikan kepada kalian, sesungguhnya aku telah bangunkan bagi hamba-Ku rumah di surga. Ku beri nama dengan Allah ujian. Meninggal kekasih hatinya, dia terima dengan sabar. Dia berharap ganjaran daripada Allah. Allah jadikan musibah tersebut mengangkat derajatnya. Itu orang mukmin. Kadang-kadang kena kanker kronis. Kanker. Ya. Apa bahasa Inggrisnya? Cancer. Kena cancer. Penyakit kronis.
Ada kawan saya di Batam, rahimahullah rahmatan wasi'ah, setahun lebih. Luar biasa sakit yang dia derita. Bahkan sampai dia harus disuntikkan padanya morfin. Karena tak tahan. Kadang-kadang, subhanallah, akhirnya Allah wafatkan dia. Semoga dengan sabarnya Allah hilangkan semua dosa-dosanya. Mukmin bersabar dengan segala penderitaan. Karena mereka tahu penderitaan itu paling kuat hanya sampai kepada tingkat kematian. Setelah kematian, tak ada lagi namanya penderitaan. Subhanallah. Wa tahullu mahallahal masar wal amal at-thayyibah. Gantilah musibah ini menjadi kegembiraan dengan ganjaran pahala yang diperoleh. Ya, cita-cita yang baik. Wa tama' fi fadlillahi wa thawabih. Dan dia begitu ambisi mendapatkan rahmat Allah, karunia-Nya dengan sabar menghadapi ujian. Ya, setiap orang diuji. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah cinta kepada hamba, pasti diuji. Faman sabara falahu sabru. Yang bersabar Allah berikan baginya ganjaran pahala sabar. Semua kita akan diuji. Jadi, ini dihadapi oleh orang mukmin. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang beriman. Segala sesuatu yang datang kepadanya dia sikapi dengan baik. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar, dan itu hanya untuk orang-orang beriman. Kita padakan dahulu sampai di sini, kita istirahat sekitar 10 menit. Antum bisa meluruskan badan. Siapkan lagi pena-penanya. Masih ada uang si banyak ini. InsyaAllah menunggu jawaban-jawaban antum. Kita padakan dahulu sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam Muhammad. Ingat kita masuk jam 10:15. 10 menit. Ya, Ustaz istirahat dulu. Antum pun istirahat. Nanti kembali. Naam.